Ya, untuk yang ketiga, sekarang ini kita akan membahas kasus dari implementasi WiMAX. Saya akan coba explore dari pengalaman beberapa negara dan nanti akan saya elaborasikan dengan bagaimana sih potensi WiMAX untuk Indonesia. Kira-kira apa yang bisa kita gunakan dengan WiMAX itu. Ini adalah contoh dari implementasi mobile dan fixed WiMAX. Jadi sekarang ini sudah lebih dari 281 operator yang menggelar WiMAX. Nah, itu ada beberapa keterangan, misalkan untuk North America, Middle East, Afrika, North Asia, Australia, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dari operator di Australia, yaitu Unwired. Unwired ini semacam ISP, dia menggunakan frekuensi 3,5 GHz. Nah, ini coveragenya sudah 2000 km square, kemudian pelanggannya sudah lebih dari 60.000 customers. Ini adalah coverage dari Unwired. Jadi sekarang ini dia sudah mengcover Sydney dan Melbourne. Nah, bagaimana dengan paket-paket yang mereka jual? Nah, ini ada gambaran produk, yaitu mereka dengan menjual Ethernet modem atau USB modem atau prepaid starter kits atau wireless card, tentunya dengan beberapa harga yang berbeda. Ini adalah promosi terakhir dari operator Unwired. Jadi di situ kelihatan bahwa misalkan untuk wireless modem, nah ini ada biayanya, jadi bisa 15.95, itu dolar Australia. Kemudian mailboxnya 1 dan mailboxnya size maksudnya 50 megabit dengan kecepatan hingga 32 kilobit per second. Kemudian ini Unwired prepaid. Nah, ini vouchernya bisa berharga 9.95, lama voucher 7 hari, kemudian kecepatan data bisa sampai 320 kilobit per second. Nah, ini beberapa tipe vouchernya juga berbagai macam. Dan ini adalah gambar site deployment dari operator Unwired itu. Dan ini contoh-contoh bagaimana dia menggrabbing dari customer. Jadi ini beberapa iklan yang dipasang di Australia. Ini adalah contoh dari operator di Amerika, yaitu Clearwire. Jadi dia wireless high speed internet access provider di Amerika. Ini pelanggannya sudah 400.000 lebih, dan dia didukung oleh beberapa vendor besar seperti Samsung, ZTE, Intel, Nokia, Motorola, dan lain sebagainya. Ini contoh Clearwire case, jadi produk dan layanan. Jadi di situ ada high speed internet, jadi kemudian internet dan phone services, dan yang terakhir home internet plus PC card. Ini contoh Clearwire pricing. Jadi ini kita bandingkan dengan operator lain. Jadi monthly fee-nya itu 59.99 dolar dengan connection speed 1.5 Mbps hingga turun sampai 256 kilobit per second.
Ini contoh lain bisa dibandingkan dengan Verizon, AT&T, Sprint. Ini semuanya juga provider dari mobile atau broadband wireless access. Ini contoh yang ketiga adalah Wipro. Jadi Wipro itu dengan besar dia operator mobile WiMAX pertama di dunia. Jadi dia membawa beberapa isu, yaitu mobility, yang kedua low cost, high data rate, dan anytime, anywhere. Kita lihat lagi dari Wipro overview atau service positioning. Jadi ini ada beberapa sumbu, yaitu yang pertama tarif competitiveness, data rate, portability, dan mobility. Bagaimana dengan kalau Wipro ini dibandingkan dengan 3G atau IMT 2000? Untuk mobility ini masih bagus 3G atau IMT 2000. Portability juga begitu, namun tarif competitiveness dan data rate Wipro lebih bagus bila dibandingkan dengan 3G atau IMT 2000. Ini gambar sebelahnya adalah Wipro dibandingkan dengan aspek mobility dan data rate. Ini bisa dilihat perbandingannya, baik itu dengan wireless LAN, high-speed DSL, 3G maupun 2G. Nah, ini positioning dari Wipro yang kuning ini. Kemudian ini adalah gambaran customer needs on Wipro. Jadi kira-kira keinginan customer dari Wipro itu seperti apa? Ini ada gambar-gambar yaitu automobile services, bagaimana kalau di rumah dia bisa menggunakan PC, game, audio. Ini kalau untuk aplikasi bergerak dia menggunakan mobile phone dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita petakan lagi di Korea itu mainly penggunaannya untuk entertainment, jadi sekitar 58%. Kemudian communication itu baik email atau di internet cafe dia 17,6%, dan bisnis kecil jadi 9,3%. Nah, ini adalah service class dari Wipro itu. Jadi mobile WiMAX yang di Korea, yaitu dia bisa menyediakan class of service best effort. Nah, biasanya dia menggunakan untuk aplikasi web browsing atau interaktif game. Streaming services dia menggunakan real time polling service, yaitu layanan bisa VOD, MPEG, dan lain sebagainya. Background services yaitu untuk non real time polling service, yaitu untuk FTP, email, SMS, multicast atau broadcast, MMS, push email, dan lain sebagainya. Real time services atau ini UGS, aplikasinya bisa VoIP atau video conference mungkin. Kita lebih detailkan lagi dengan beberapa gambaran atau lebih detail. Kalau dari lihat slide ini menerangkan bahwa infrastruktur dari mobile WiMAX Wipro itu. Jadi di situ kelihatan ada internet, ada ACR, kemudian micro RAS, dan di sisi user terminal ini bisa beberapa macam. Bisa dia menggunakan PCMCIe, bisa menggunakan chipset, dan terminalnya bisa PDA maupun notebook atau komputer. Sekarang kita lihat lagi operator yang di Jepang, yaitu Yosan. Jadi ini Yosan adalah ISP. Dia merupakan operator WiMAX pertama kali di Jepang. Nah, ini adalah gambar infrastruktur dari Yosan WiMAX. Jadi di situ ada gambar base station yang tersambung ke fiber backhaul.
Kemudian tersambung juga dengan CPE WiMAX. Ini ada nut-nutnya, jadi kayak portable. Ini masuk ke jaringan WiFi atau bisa langsung ke notebook. Inilah gambar dari typical base station site. Yaitu di sana base station WiMAX itu ditempelkan ke pul-pul atau tiang listrik. Nah, sehingga rumah-rumah yang berdekatan dari tiang listrik itu bisa tersambung ke internet dengan media wireless atau WiMAX. Dan ini adalah coverage dari base station dari Yusan.